Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, kita belajar dalam mata kuliah perpajakan, khususnya tentang materi ketentuan umum dan tata cara perpajakan, gitu ya. Nah, yang pertama atau sebelumnya mengingatkan di video sebelumnya kita belajar tentang konsep dasar perpajakan di Indonesia. Nah, kalau pada kesempatan ini kita belajar lebih agak khusus lagi, sudah masuk ke materi. Kalau kemarin konsep dasar perpajakan di Indonesia, pada kesempatan ini kita belajar tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Nah, untuk kewajiban pajak atau umum gitu ya, seperti yang dapat Mbak dan Mas lihat di sini. Jadi, wajib pajak apabila melakukan aktivitas tertentu, maka itu akan timbul pajak gitu ya. Dan pajaknya macam-macam. Di sini kita bisa melihat apabila kita melakukan pembelian barang ke supplier barang, maka akan muncul yang namanya PPN dan PPh 22. Apabila kita melakukan pengadaan jasa dari supplier jasa, maka di sini akan timbul pajak yang namanya PPN, PPh 21, 23, 26 atau 4 ayat 2. Nah, untuk kreditur di sini akan timbul bunga pinjaman ya. Kalau kita pinjam ke kreditur, tentu di sini akan timbul bunga pinjaman dan ini akan dikenakan PPh 23 atau 26 gitu ya, mengikuti kasusnya. Sedangkan kalau bunga tabungan deposito itu biasanya dia masuknya PPh final. Itu ini ya 4 ayat 2. Nah, kalau dividen atau pegawai laba gitu ya, kita di sini akan dikenakan PPh 23 ataupun 26. Nah, apabila kita membangun sendiri bangunan di situ ya, di situ juga bisa dikenakan PPN KMS. KMS ini adalah kegiatan membangun sendiri. Nah, sedangkan apabila kita karyawan gitu ya, kita bisa dikenakan PPh 21 ataupun 26 gitu. Nah, apabila kita menjual aset tetap gitu ya, nah di situ juga bisa timbul PPN. Nah, lalu agar kewajiban pajak bisa dilakukan, syaratnya apa ya, Bu? Nah, untuk PPh harus punya NPWP, sedangkan untuk PPN di sini harus ada atau dikukuhkan sebagai PKP atau pengusaha kena pajak. Nah, untuk NPWP atau PKP ini fungsinya apa sih? Sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak, tentunya dalam pengadministrasian perpajakan ya, sehingga dia bisa melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya, lalu bisa mensupport gitu ya untuk ketertiban pembayaran pajak dan pengawasan administrasi perpajakan gitu. Untuk wajib pajak itu didefinisikan apa sih? Yaitu orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu. Ya, itu definisi wajib pajak. Jadi wajib pajak itu bisa pribadi ataupun badan. Nah, lalu konsekuensinya apa Bu kalau kita sudah punya NPWP gitu ya. Nah, apabila NPWP terdaftar khususnya per 1 Januari 2000 sekian gitu ya. Jadi perhitungan perpajakan, status perpajakan atau apapun itu biasanya dihitung per awal tahun. Jadi seluruh kewajiban pajak harus terpenuhi. Nah, kalau kewajiban pajak pada diri sendiri itu apa saja? Yaitu menghitung, menyetor, serta melaporkan. Sedangkan kewajiban pada pihak lain yaitu menghitung, memotong, lalu hasil potongan itu disetorkan ke kas negara lalu dilaporkan. Gitu ya. Jadi yang membedakan antara kewajiban diri sendiri dengan kewajiban pada pihak lain di sini adalah terletak pada kewajiban memotong. Nah, lalu kewajiban apa lagi Bu selain NPWP gitu ya? Yaitu wajib pajak orang pribadi apabila memiliki pekerjaan bebas atau badan gitu ya. Nah, apabila dia sudah punya NPWP tadi ya sebagai wajib pajak,
Tapi dia punya pekerjaan bebas, orang pribadi atau badan, dan dia melakukan penyerahan barang atau jasa atau kena pajak dan dia melebihi 4,8 M dalam 1 tahun buku, maka dia wajib mendaftarkan diri sebagai PKP ya, atau pengusaha kena pajak. Lalu untuk konsekuensi PKP ini yang pertama yaitu ada menghitung PPN yang terutang dari setiap barang atau jasa kena pajak. Yang kedua, memperhitungkan PPN yang telah dibayar waktu pembelian dengan PPN yang dipungut dari penyerahan atau penjualan. Nah, ini akan kita pelajari dalam hubungannya nanti tentang PPN ya, pajak keluaran dan pajak masukan, tapi ini kita cukup ketahui dulu. Lalu apabila dari selisih ini terjadi kurang bayar, maka kita wajib membayar kekurangan PPN. Dan yang terakhir adalah melaporkan dalam SPT masa PPN. Nah, untuk tempat pembayaran atau penyetoran pajak gitu ya. Nah, di sini bisa di Bank BUMN atau BUMD atau bank-bank lain yang ditunjuk oleh Dirjen Anggaran atau bisa juga ke kantor pos. Nah, dari pembayaran ini kita akan mendapatkan NTPN ya. Jadi nomor NTPN lah itu yang akan kita masukkan dalam laporan pajak kita. Nah, untuk surat pemberitahuan atau SPT, yaitu surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan atau pembayaran pajak objek pajak dan atau bukan objek pajak dan atau harta dan kewajiban sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan perpajakan. Jadi kita nanti mengisi SPT ya, lalu SPT itu isinya apa sih Bu? Nah, di situ kita melaporkan tentang penghitungan dan pembayaran pajak kita, objek pajak maupun bukan objek pajak. Di sini kita melaporkan ya, dalam hal harta dan kewajiban kita. Nah, untuk suatu masa pajak itu namanya SPT masa. Nah, sedangkan untuk suatu tahun pajak atau bagian tahun pajak itu namanya adalah SPT tahunan gitu. Nah, untuk memotong, menyetor, melapor itu kapan ya? Nah, kita lihat dari jenis pajaknya. Di sini kalau PPh rata-rata pada saat dipotong adalah pada saat pembayaran atau terutang gitu ya. Nah, untuk menyetornya untuk PPh 21 atau 26, 23, 26 tanggal 10 bulan berikutnya, PPh 4 ayat 2 juga tanggal 10 bulan berikutnya, untuk pelapor adalah tanggal 20 bulan berikutnya. Nah, untuk PPh 25 ini menyetornya bisa tanggal 15 bulan berikutnya, karena PPh 25 ini merupakan angsuran ya. Nah, untuk PPN kita menyetornya paling lambat adalah akhir bulan berikutnya. Kalau melapor juga akhir bulan berikutnya. Nah, kalau kita melakukan pelaporan otomatis harus sebelum menyetorkan gitu ya. Nah, untuk PPh orang pribadi tahunan menyetornya adalah sebelum dilaporkan. Tentunya karena ini tahunan ya, jadi laporannya untuk orang pribadi adalah 31 Maret ya. 3 bulan sesudah 1 tahun buku yaitu 31 Maret, sedangkan PPh badan tahunan adalah 4 bulan sesudah tahun buku yaitu 30 maaf ini April ya harusnya ini salah ini, jadi kalau PPh badan tahunan ini adalah 30 April gitu ya. Nah, untuk penghapusan NPWP ini juga bisa dilakukan gitu. Nah, lalu untuk bagi wajib pajak yang memiliki usaha gitu ya, itu prosesnya ada dua, ada pembukuan dan pencatatan. Tapi kalau untuk yang transaksinya sudah lebih dari 4,8 M, maka dia harus melakukan pembukuan. Sedangkan untuk pencatatan itu bisa dilakukan oleh kurang dari 4,8 M gitu ya. Tapi apabila yang kurang dari 4,8 M melakukan pembukuan yang juga malah lebih bagus gitu ya, boleh. Cuman dia diwajibkan untuk yang lebih dari 4,8 M. Nah, lalu pengertian pembukuan itu seperti apa? Yaitu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur. Tentunya di sini ada laporan keuangan ya, berupa neraca, laporan laba rugi untuk periode tahun pajak. Nah, untuk pencatatan yaitu pengumpulan data secara teratur,
untuk mendapatkan penghitungan penghasilan bruto gitu ya, dan akan dikenakan pajak bersifat final gitu. Jadi kalau pencatatan itu dikenakan pajak bersifat final. Nah, ini ya. Jadi buku-buku catatan itu wajib disimpan selama 10 tahun di Indonesia, yaitu di tempat kegiatan atau tempat tinggal bagi wajib pajak orang pribadi atau tempat kedudukan wajib pajak bagian. Disilakan bukti-bukti yang berhubungan dengan perpajakan itu disimpan minimal dari 10 tahun sekarang gitu ya, karena 10 tahun masih bisa diperiksa kembali. Nah, untuk pengertian pemeriksaan yaitu serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan atau keterangan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan. Tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Nah, untuk kewajiban pajak yang diperiksa yaitu memperlihatkan, meminjamkan dokumen, buku gitu ya, memberikan kesempatan masuk di tempat gitu ya, seperti diperiksa ini ya gitu. Jadi harus terbuka ketika dilakukan pemeriksaan. Nah, apabila dilakukan penyegelan dalam rangka pemeriksaan juga bisa ya. Jadi di sini Direktorat Jenderal Pajak itu berwenang untuk melakukan penyegelan tempat atau ruangan tertentu bila wajib pajak tidak memberikan kesempatan pemeriksa masuk ke tempat atau ruangan yang dipandang perlu, tidak memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan. Jadi hati-hati ya, kita juga bisa dilakukan penyegelan jika kita dianggap tidak kooperatif dalam pemeriksaan perpajakan. Nah, untuk surat ketetapan pajak sendiri itu ada beberapa jenisnya. Yang pertama ada surat ketetapan pajak kurang bayar gitu ya. Ini pasal 13. Nah, sedangkan surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan SKP KBT atau SKPN atau SKPLB. Ya, nah itu jatuh tempo pembayaran ketetapan pajak. Di sini bisa diperhatikan harus dilunasi paling lambat 1 bulan sejak tanggal diterbitkan, gitu ya. Nah, untuk permohonan keberatan juga bisa, banding juga bisa. Nah, untuk keberatan di sini ini ya diajukan untuk satu jenis pajak per SKP, diajukan dalam bahasa Indonesia, diajukan dalam waktu 3 bulan sejak tanggal dikirim SKP. Terus DJP menyelesaikan permohonan keberatan dalam waktu paling lama 12 bulan sejak tanggal surat keberatan diterima. Nah, untuk permohonan banding ini ditujukan kepada pengadilan pajak atas SK keberatan gitu ya. Terus diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia. Sisa tagihan pajak yang belum dilunasi ini ya sampai dengan 1 bulan, lalu sisa tagihan tidak dianggap utang pajak dan sanksi bunga penagihan 2% juga tidak diberlakukan, gitu ya. Sedangkan sanksi denda 100% ditagih dengan menggunakan STP. Nah, sekian dulu untuk ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Ini adalah poin-poin yang bisa disampaikan Bu Retno. Semoga bermanfaat ya dan bisa dipelajari lebih dalam lagi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, jangan lupa belajar ya.